Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Fadia Fidurafa dari kelas MPI 4B. Di video ini saya akan menjelaskan terkait ujian tengah semester mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen. Manajemen yaitu upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen yaitu sebagai elemen dasar yang harus melekat dalam manajemen sebagai acuan manajer dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dengan cara perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan actuating, dan mengendalikan atau mengontrol atau controlling. Konsep manajemen yang pertama yaitu konsep manajemen sebagai ilmu, yaitu manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat, sehingga menjadi tabiat ilmu. Yang kedua yaitu konsep manajemen sebagai seni. Konsep manajemen sebagai seni terletak pada perasaan, kemampuan, pengetahuan, dan penyelesaian sampai tuntas melalui usaha-usaha yang sudah mempertimbangkan yang diterapkan dalam aktivitas manajerial. Yang ketiga yaitu konsep manajemen sebagai profesi, yaitu semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Dan yang terakhir yaitu manajemen sebagai proses, merupakan proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti secara berurutan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Materi yang selanjutnya yaitu adalah konsep etika. Etika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari atau mengandung nilai, norma, kebiasaan, serta tingkah laku yang dilakukan manusia untuk menjaga agar relasi manusia satu dengan yang lainnya memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk hidup. Macam-macam etika. Yang pertama yaitu adalah etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif tidak dapat sekedar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan. Ia menunjukkan perilaku manakah yang baik dan perilaku manakah yang buruk. Yang demikian ini kadang-kadang yang disebut ajaran kesusilaan, sedangkan etika deskriptif disebut juga ilmu kesusilaan. Yang ketiga yaitu etika deontologi. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dan yang keempat yaitu etika teologi. Etika teologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu etika keutamaan. Etika keutamaan mempersoalkan akibat suatu tindakan, juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Kode etik berwirausaha adalah seperangkat panduan yang berisi prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana menjalankan nilai-nilainya dalam mencapai sebuah visi. Usaha juga mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang dipegang oleh setiap wirausahawan dalam berinteraksi dengan semua yang terlibat dalam bisnis. Tujuan etika dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menciptakan nilai moral yang baik dan menuntut manusia untuk berbuat baik, mengajak orang untuk berbuat rasional, mengantarkan manusia menuju perkembangan di dalam masyarakat, menuju suasana yang harmonis dan damai. Materi yang selanjutnya yaitu etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kewirausahaan merupakan ilmu mengenai bagaimana tata cara seseorang pengusaha dalam berperilaku di dalam suatu usahanya tersebut.
Etika wirausaha mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaannya, yaitu dengan konsumen, pegawai kreditur, saingan, dan sebagainya. Orang-orang wirausahawan diharapkan bertindak etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama prinsip otonomi, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip saling menguntungkan, yang keempat prinsip kejujuran, dan prinsip integritas moral. Perbedaan wirausaha dan wiraswasta dapat dilihat dari yang pertama, pengertian. Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru. Sedangkan wiraswasta, menurut pengertian secara luasnya, adalah keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu fokus usaha. Wirausaha akan menuangkan seluruh waktu, tenaga, dan modalnya ke dalam bisnis yang dia jalankan, sedangkan seorang wiraswasta sudah punya pekerjaan tetap. Yang ketiga yaitu kepemilikan aset usaha. Wirausaha itu bekerja penuh waktu dalam bisnisnya, sedangkan wiraswasta mempunyai aset-asetnya sendiri. Yang keempat, jangkauan pemasaran. Wirausaha mencoba memasarkan produknya ke pelanggan dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan wiraswasta memasarkan produknya hanya ke konsumen. Yang kelima yaitu pola pikir pengusaha. Wirausaha memiliki motivasi yang tinggi, sedangkan wiraswasta lebih memusatkan perhatian kepada peluang usaha. Selanjutnya yaitu penerapan etika kewirausahaan yang baik, biasanya mencakup kejujuran, yaitu mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran. Yang kedua yaitu ketetapan, janjinya selalu tepat menurut isi janji atau ikrar. Waktu, tempat, dan syarat. Dan loyalitas, yaitu setia kepada siapa saja dan yang dijanjikan kesetiaannya berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangganya. Materi yang keempat yaitu konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Sejarah Islam mencatat bahwa entrepreneurship telah dimulai sejak lama pada masa Nabi Adam alaihissalam, di mana salah satu anaknya Habil berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qabil berwirausaha dengan menggembala hewan ternak. Begitupun dengan Nabi Muhammad, awalnya beliau terlibat di bisnis dengan memelihara dan menjual domba, kemudian membantu bisnis pamannya hingga akhirnya mampu menjadi manajer bisnis Sayyidah Khadijah. Bekerja dan berwirausaha merupakan salah satu tugas manusia sebagai khalifah fil ard. Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi, bukan hanya semata-mata memikirkan perkara akhirat saja, tetapi manusia diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan mengelola apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan melalui beberapa usaha. Salah satunya dengan entrepreneurship, atau berwirausaha. Aktivitas yang seperti itu juga mendorong setiap individu agar menjadi aktif, bekerja keras, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyara. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka menjadi entrepreneurship merupakan salah satu bentuk untuk memenuhi perintah Allah dalam kewajiban mencari rezeki. Segala sesuatu memerlukan usaha dan kerja keras untuk mendapatkannya. Begitu pula dengan mencari rezeki, diperlukan usaha-usaha untuk mendapatkannya. Maka menjadi entrepreneurship merupakan salah satu bentuk untuk memenuhi perintah Allah dalam kewajiban mencari rezeki. Segala sesuatu memerlukan usaha dan kerja keras
Untuk mendapatkannya, begitu juga mencari rezeki, diperlukan usaha-usaha untuk mendapatkannya. Materi yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses. Sifat-sifatnya yang pertama yaitu percaya diri, kepercayaan, keteguhan, ketidaktergantungan, kepribadian yang mantap. Kemudian optimisme, yaitu berorientasi tugas dan hasil. Yang ketiga yaitu kebutuhan atau haus akan prestasi, berorientasi laba atau hasil, tekun dan tabah, tekad, kerja keras, motivasi, energik dan penuh inisiatif. Kemudian pengambil resiko, yaitu mampu mengambil risiko, suka pada tantangan, kepemimpinan atau mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi kritik dan saran. Kemudian keorisinalan, yaitu inovatif atau pembaharu, fleksibel, banyak sumber, serba bisa, mengetahui banyak, dan berorientasi ke masa depan, pandangan ke depan, dan perspektif. Kemudian kreativitas, yaitu dapat berinovasi, pemanfaatan waktu, disiplin, dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karakteristik seorang wirausahawan sekurang-kurangnya memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama motif berprestasi, selalu perspektif, berdaya cipta tinggi, memiliki perilaku inovatif tinggi, memiliki komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab, mandiri atau tidak bergantung pada orang lain, berani menghadapi risiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan manajerial, dan memiliki kemampuan personal. Materi yang terakhir yaitu etika menemukan peluang-peluang usaha. Peluang usaha sendiri dipengaruhi oleh dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu faktor eksternal dan internal. Berikut ini beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi sumber peluang usaha, diantaranya yaitu modal keahlian, wawasan dan pengetahuan, sumber daya manusia dan kreativitas, masalah yang dihadapi, permintaan pasar, melakukan upgrade dengan barang yang sudah ada. Peluang bisnis meliputi pengembangan ide dan kreativitas, menjelaskan ide tersebut dengan baik kepada karyawan, dan menentukan tujuan bisnis. Saat mengembangkan ide, penting untuk mengetahui peluang bisnis mana yang cocok dan sesuai dengan identitas usaha. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami keberhasilan dan kegagalan. Perusahaan yang mengalami kegagalan dalam operasinya akan berdampak pada kesulitan keuangan perusahaan, diantaranya yaitu tidak memiliki visi, lemahnya perencanaan, terlalu percaya diri, miskin komitmen, keterbatasan dana, minimnya kemampuan manajerial. Sedangkan faktor keberhasilan usaha ialah tekad yang kuat dan kerja keras. Peluang memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang baik bukan sekedar ide usaha atau inspirasi saja. Mengikuti dan memenuhi kebutuhan konsumen, mengikuti perubahan pasar atau tren, dapat terus diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.